Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Apa yang bisa kita lihat di sana? Yang bisa kita lihat di sana, yang bisa kita lihat, ya kita bisa amati ya. Jadi runningnya kita bagaimana kita lihat. Kalau kita hanya melihat dari pola candle, nanti akan kesulitan. Nah, kalau kita memahami secara utuh, secara terstruktur, tentu akan lebih mudah kita dapatkan petunjuknya. Minimal ketika kita mau entry buy maupun sell, ya selalu ada petunjuk, selalu ada signal yang bisa kita dapatkan. Apa poin pentingnya kalau kita memahami? Poin paling penting kita melihat bagaimana karakter candle itu terbentuk, bagaimana support resisten itu mempengaruhi, kemudian bagaimana kita menerapkan resiko ya. Sehingga saya menyimpulkan yang paling gampang kalau kita pengen bisa lebih eksis ya, kita bisa lebih memahami titik entry, maka kita bisa sedikit banyak melihat dari karakter ya, dari karakter candle. Ini yang tidak banyak orang pahami, tidak banyak orang perhatikan di sana ya, karena karakter ini yang membuka pintu utama informasi sebenarnya ya. Karakter ini seperti apa, minimal di candle terakhir terbentuknya seperti apa, kemudian dampaknya atau pengaruhnya seperti apa. Yang paling penting adalah pengaruhnya, pengaruh terhadap candle sebelumnya seperti apa ya. Bisa jadi candle pertama kecil misalnya ya, bisa jadi candle pertama seperti ini berjajar ya, kita awalnya candlenya berjajar seperti ini, merah terus berjajar. Kemudian ada satu candle yang tiba-tiba dia bisa lebih kuat, tiba-tiba dia lebih kuat. Saya tidak melihat dari yang mana yang mendominasi, tetapi yang kita pahami bagaimana dampak pengaruhnya terhadap candle sebelumnya, bagaimana pengaruhnya terhadap candle sebelumnya. Sehingga kalau kita lihat ini, meskipun diawali dengan merah, kemudian tiba-tiba ada candle yang berubah warna dan dampaknya signifikan, bisa memakan candle panjang sebelumnya. Meskipun di sebelah bawah ya, meskipun di bawah ini tidak ada, di sini tidak ada sumbunya ya, meskipun tidak ada sumbunya begini, tidak ada sumbunya, tidak masalah. Ini momentum itu artinya kekuatan penuh seller, tiba-tiba buyer itu muncul, sehingga yang logikanya ini masih turun, ini tiba-tiba naik, tiba-tiba dia berubah warna dan signifikan pengaruhnya. Maka dari pertarungan yang ada yang terdekat di situ, minimal kita bisa melihat, oh ternyata buyer punya kekuatan, harus kita perhatikan. Apalagi di sini ada sumbu yang panjang ya, apalagi di sebelah kiri itu ada sumbu yang panjang, misalkan di sini panjang sumbunya. Ini justru akan menambah keyakinan bullish itu akan makin kuat. Termasuk ketika misalnya candle-candle yang terbentuk ini misalkan merah. Nah, saya contohkan kembali merah begini, berjajar merah semua, apakah kecil apakah besar ya, misalkan begini. Dan terakhir di sana ada candle yang kecil sekali, terakhir ada candle yang kecil. Ini juga bagian dari cerita, bagian dari histori, dan bagian dari informasi yang bisa kita dapat. Minimal kita bisa melihat dari struktur candle yang terbentuk ini, pergerakan turun meskipun tebal, kemudian mengecil, kemudian makin kuat, tetapi pada endingnya, akhirnya di candle-candle terakhir ada pelemahan yang luar biasa. Yang mana yang kita perhatikan, body dulu atau sumbu dulu ya, paling utama di bodinya, nomor 2 sumbunya. Bodinya kita perhatikan, oh ternyata ini makin berkurang, dari body tebal menjadi tipis, artinya kemampuan seller sudah mulai melemah. Apalagi ada sumbunya, berarti ada penolakan, meskipun sumbunya atas bawah.
Sehingga petunjuk ini minimal kita bisa kombinasi, minimal kita bisa bandingkan dengan aspek yang lain, yakni level. Kita lihat sebelah kiri, apakah di situ ada penolakan, apakah di situ ada support yang kuat, ya, biasanya begitu. Nah, ketika di sebelah kiri banyak support, ya, banyak penolakan, maka ini bisa menjadi pertanda market akan segera berbalik ke atas, akan segera naik. Nah, yang jadi pertanyaan, di mana titik entry-nya? Selalu menjadi pertanyaan, karena selalu ragu. Mencoba, takut nanti berbalik turun, mencoba berbalik turun. Kenapa? Karena kita selalu memaksa diri menggunakan real account, sementara kita belum siap dengan teknikal membacanya, belum siap dengan resiko, belum siap dengan berbagai macam kondisi pasarnya yang kita belum punya banyak pengalaman. Karena hanya ada ambisi di sana, pengen cepat profit. Semua orang memang pengen cepat profit ya. Tetapi kalau kita pengen benar-benar lebih stabil, benar-benar lebih nyaman dan tidak deg-degan, artinya tidak terlalu seperti dikejar, maka pelajari semuanya dulu, teknikalnya utamanya, untuk membaca probabilitas dulu, menentukan titik entry dulu. Setelah itu praktek dengan manajemen resikonya. Misalnya kita ambil posisi seperti ini, buy ya, misalnya kita ambil posisi buy. Jangan hanya berpikir nanti ketika saya buy, kalau nanti lanjut turun bagaimana. Yang ada cerita begitu ya, yang selalu diceritakan, ketika saya sudah menemukan pola ini, saya ambil posisi buy, ternyata masih kuat turun Pak gitu. Artinya masih belum siap. Karena seorang trader yang handal itu bukan hanya siap untuk entry, tapi siap untuk mengambil resikonya. Kalau kita hanya mengikuti pola, kita sudah menerapkan risk management ya dengan SL dan TP-nya. Itu tidak menjamin kita bisa eksis, karena bukan itu yang menjadi kuncinya. Hanya karena sudah pasang TP dan SL. Bahkan risk dan reward rasio 1:3 misalnya. TP dipasang, SL dipasang. Apakah ini menjamin? Tidak menjamin. Kalau kita belum banyak pengalaman kondisi-kondisi seperti ini, nanti yang ada stop loss selalu dijemput. Stop loss selalu dijemput. Ada 3 kali 4 kali stop loss dijemput, maka kesimpulannya berarti ini analisanya tidak valid gitu ya. Analisanya ini pola candlenya tidak valid, atau mungkin menyalahkan ini brokernya tahu kalau saya pakai SL sehingga saya dikejar-kejar stop loss ya, stop loss hunter. Ini adalah cara berpikir kita yang terlalu dangkal sekali dan kita tidak mau banyak belajar. Karena banyak sekali di luar juga yang sudah betul-betul menerapkan bisa konsisten panjang. Hanya mereka tidak keluar-keluar. Kenapa kita keluar-keluar? Ya, satu, dari pengalaman sejarah kita sudah jatuh bangun luar biasa. Tidak ada yang menolong, kita hanya berusaha sendiri, melakukan studi sendiri. Artinya walaupun kita belajar ke sana sini, tetapi intinya bukan hasil pelajaran itu yang kita ikuti, tapi pengembangan diri kita lah yang nanti menentukan. Atau bahasa saya adalah explore diri kita sampai benar-benar menemukan yang cocok dengan style kita. Ya, kalau hanya TPSL kita terapkan, kita hanya berpedoman hanya pada pola, yang ada nanti kecewa. Berapa banyak orang sudah menerapkan TP dan SL? Berapa banyak orang yang sudah mempelajari pola candle? Bahkan kalau saya lihat, saya juga pernah ke tempat temen ya, yang saking pengen bisanya, itu di kamarnya dipasangi, ditempeli gambar-gambar pola candlestick gitu. Ya tidak ada salahnya. Memang belajar di awal memang harus ngerti dulu. Tetapi kalau hanya kita didoktrin dengan pola candle seperti itu, tanpa kita tahu konsep bagaimana perlawanan, bagaimana perang antara banteng dengan beruang ini,
Maka yang ada kita selalu diombang-ambingkan. Ya, buat yang paling sederhana, kita lihat karakternya. Kemudian kita lihat sebelah kirinya, adakah di situ support dan resistennya. Ya, perhatikan support dan resistennya. Lah, punya saya support resistennya jauh sekali. Ya, karena yang kita gunakan support resisten yang baku. Kita menggunakan support resisten baku itu ada rumusnya. Ya, kita cari dulu namanya pivot dulu ya. Setelah pivot nanti baru ketemu dikurangi kemudian dikali 2 dan sebagainya. Apalagi kalau kita menggunakan yang sudah jadi indikatornya, support resistnya jadi. Jadi kalau kita menggunakan yang jadi tidak tahu dasarnya, maka yang terjadi support resisten cukup jauh, jaraknya pun cukup jauh. Silakan diuji. Kalau kita hanya bermain day trading, support resisten yang ada di indikator itu kita manfaatkan, nanti akan cukup jauh kita menemukan peluangnya. Nah, yang paling gampang support resisten ini kita menggunakan penolakan-penolakan yang terdekat ya. Penolakan yang terdekat, penolakan-penolakan terdekatnya. Kenapa kita bisa membaca hanya dengan membaca candlestick ya? Karena kita membaca karakternya tadi. Ya, bagaimana kita bisa menyimpulkan? Karena setiap hari kita sudah banyak melakukan analisa, banyak melakukan review, dan banyak di antara teman-teman juga bisa ikut profitnya di sana. Dan ini bukan cerita, bisa diuji, bisa dibuktikan tiap hari. Sehingga kita bisa profit konsisten tiap hari. Meskipun dalam mungkin pandangan orang ini profitnya cukup kecil, ya silakan. Kecil atau besar itu masing-masing punya ukuran. Karena di sana yang di luaran sana ketika dia expose, ketika dia itu menyampaikan ke mungkin luar ke teman-teman yang lain, itu yang ada selalu profit ribuan. Profitnya ribuan dolar. Bahkan dalam hitungan jam. Ini yang bagi saya bisa menyesatkan teman-teman yang baru, atau minimal bisa membuat teman-teman yang baru ini salah di dalam menerapkan nanti. Karena memang bisa jadi mereka modalnya yang besar bisa profit dengan ribuan dolar dalam 1 jam atau beberapa jam. Yang jadi pertanyaan, berapa persen dia dapatkan? Mampu ndak besoknya diulang lagi? Mampu ndak lusanya diulang kembali? Satu hari oke lah kita dapat misalkan 8.000 dolar. Ya, kita lihat modalnya berapa dulu atau prosentasenya berapa. Kalau sudah sehari prosentasenya dia menyampaikan lebih dari 50% gitu misalnya ya, 80%, 60%, bahkan ada yang 80%, lebih dari 80%. Ini dalam hitungan jam, ini dalam hitungan hari misalkan. Artinya dalam waktu yang singkat. Potensi memang bisa, tetapi ini sudah masuk kategori gambling tingkat tinggi atau spekulasi tingkat tinggi, dan ketika salah ini selesai. Yang jadi pertanyaan ketika dia profit sekian ini, berapa kali dia deposit? Sehingga biar teredukasi teman-teman yang baru, khususnya baru menekuni dunia trading ini, tidak selalu melihat angin surganya, tidak selalu melihat potensinya, tetapi tahu resikonya. Kalau untuk mencari 1% satu hari itu pun sulit bagi teman-teman pemula. Jangankan 80%, mungkin mereka yang master boleh-boleh saja. Tetapi saya juga tidak bisa menjamin yang begini setiap hari. Ya, kalaupun tiap hari itu sudah tidak masuk akal, sudah tidak ada seorang pun tiap hari begini. Walaupun dia kelasnya masternya master. Jadi biar teman-teman yang lain teredukasi, ya kalau ada yang seperti ini saya tidak menyalahkan, tapi lebih berhati-hati, jangan terkecoh seperti ini. Biar kita nanti yang wajar dan bisa bertahan lama. Perhatikan kita dengan support dan resisten, dan kita bisa menggunakan penolakan-penolakan yang terdekatnya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu kita banyak latihan di recovery namanya. Apa itu recovery ya? Recovery itu adalah bagian usaha kita untuk menyelamatkan, untuk meminimalisir tingkat kerugian. Ada usaha, intinya ada usaha di sana. Kalau kita menggunakan SL dan TP selesai. Karena kalau nanti SL tersentuh ya sudah, berarti resiko yang sudah saya siapkan, yang sudah saya redokan di sana sudah habis kena. Beda kalau kita
melakukan satu aktivitas ya, apakah recovery ini kita menambah atau membalik ya, misalkan dengan satu melepas kemudian mau nambah lagi, atau bahkan kita hanya menambah saja ya. Tentu memang ini beresiko, tetapi tentu ketika ini resiko ini bisa kita latih berulang-ulang, cara kita menentukan bisa kita asah keahlian kita, maka tentu akan lebih mudah. Sehingga kalau ini sudah dikuasai dengan baik recovery-nya, kemudian karakter kita kuasai dengan baik, support resisten kita bisa memahami, maka untuk bisa konsisten bukan hal yang mustahil. Untuk bisa konsisten dalam profit bukan perkara yang sulit, dan itu memang sudah banyak membuktikan. Ya, sekali lagi perbanyak latihan, perbanyak kita mengeksplor diri kita dengan banyak menerapkan di market yang ada.